Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak dengan modul ketujuh, yaitu adalah state dan deployment diagram. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Febriansyah Sulaiman sebagai ketua NIM 3411191056. Dan saya Ridwan Poji dengan NIM 3411191044. Oke, baik. Di presentasi ini hanya terdiri 2 orang saja, itu saya sendiri dan rekan saya Ridwan Fauzi. Untuk sisanya itu mungkin ada halangan ataupun belum ada kabar lagi. Oke, di sini saya sendiri akan menjelaskan deskripsi, lalu Ridwan akan menjelaskan mengenai diagram tersebut. Oke, yang pertama ini ada state diagram. Oke, saya akan menjelaskan pengertian dari state diagram. Ya, state diagram adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. State diagram mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai sebuah objek, begitu pula dengan event. Elemen-elemen di dalam state diagram adalah kotak yang mempresentasikan state sebuah objek dan tanda panah untuk menunjukkan perpindahan ke state. Yang selanjutnya, bagian aktivitas dari simbol state menggambarkan aktivitas objek yang akan dilakukan selama di dalam state. Lalu saya akan membacakan dari deskripsi tersebut, yaitu adalah yang ada di laporan, yaitu adalah pada pain point restoran hanya terdapat satu statement diagram, yaitu diagram yang mempresentasikan status yang ada pada proses pembayaran non-tunai. Terdapat 3 state atau penyataan atau status yang ada pada saat pembayaran, di antaranya 1. Menunggu pembayaran. Kondisi ini ketika konsumen atau user telah memesan menu yang tertera pada daftar menu, di mana terjadi status bahwa konsumen belum membayar total tagihan. Kedua, pembayaran gagal. Berarti terdapat suatu kondisi yang dapat menyebabkan pembayaran gagal, yaitu saldo tidak mencukupi. Lalu, status ini akan berubah ketika konsumen mencoba untuk membayar ulang kembali. Lalu yang ketiga, pembayaran sukses ketika saldo sudah tercukupi serta tidak adanya masalah jaringan tidak adanya masalah jaringan, maka pembayaran dikatakan berhasil ataupun sukses sehingga terjadinya perpindahan uang atau transfer saldo pembayaran. Baik, di sini diagramnya akan dijelaskan oleh Ridwan Fauzi. Baik, sekarang akan masuk ke state diagramnya. Yang pertama di sini kan ada aktor. Misalnya akan melakukan pembayaran, berarti pertama menunggu pembayaran. Di sini terdapat entry atau permintaan pembayaran. Lalu melakukan untuk menunggu pembayaran. Setelah itu exit
atau status diselidiki. Misalnya saldonya terkirim, maka pembayaran berhasil. Lalu entry atau saldo mencukupi, lakukan atau mentransfer saldo, maka akan keluar dan status akan berubah dan keluar ke aktor yang ini di bawah ini. Bila saldo tidak terkirim, maka pembayaran akan gagal. Lalu entry atau saldo tidak mencukupi, maka kami lakukan pembayaran ulang. Lalu keluar dan status tidak akan berubah. Dan misalnya ingin melakukan pembayaran ulang, maka akan langsung kembali ke menunggu membayar sampai pembayaran berhasil dan saldo terkirim setelah mencukupi isi saldo tersebut. Oke, lanjut lalu ke serahkan pada Rifki. Oke, untuk yang kedua ini yaitu adalah deployment diagram. Akan saya jelaskan tersebut. Deployment diagram itu apa? Deployment diagram adalah salah satu model diagram dalam UML untuk mengarahkan artefak dalam node. Deployment diagram digunakan untuk menvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Oke, secara spesifik, deployment diagram dapat membuat physical model tentang bagaimana komponen perangkat lunak dalam kurung artefak digunakan pada komponen perangkat keras yang dikenal sebagai node. Ini adalah salah satu diagram paling penting dalam tingkat implementasi perangkat lunak dan ditulis sebelum melakukan coding. Oke, saya akan membacakan deskripsi dari deployment diagram ini. Itu adalah pada diagram deployment yang akan dibuat terdapat dua node, yaitu node server dan node client. Pada node server terdapat dua komponen, yaitu Apache Web Server dan MySQL. Pada node client terdapat dua komponen, yaitu monitor dan scanner QR. Kedua node tersebut saling dihubungkan dengan jaringan Local Area Network atau LAN. Baik, untuk diagramnya akan dijelaskan oleh Ridwan Fauzi, silakan. Baik, terima kasih untuk saudara Rifki. Jadi di sini pada deploy diagram ini terdapat server. Jadi pada monitor kita akan melakukan seperti misalnya menginputkan untuk pembayaran, maka akan menggunakan scanner QR. Scanner QR ini akan muncul pada monitor, lalu kita menyekannya pada layar tersebut. Untuk server yang satu lagi juga sama. Bukan menggunakan LAN. Misalnya pada server yang monitor kedua, maka akan muncul scan QR pada monitor tersebut. Untuk deployment sebelumnya adalah deployment pembayaran. Maka di sini misalnya deployment kita akan menambahkan data. Pertama misalnya pada web browser, misalnya kita menggunakan search engine-nya itu Google Chrome. Misalnya kita menginput data lewat Google dengan menggunakan web servernya Apache. Saat sudah terhubung, saat kita menginputkan data, maka akan tersimpan di MySQL database. Di database, maka sudah tersimpan dan dapat ditampilkan. Dan untuk menginput kembali, kita bisa melalui Google Chrome.
Ya sebagai koneksinya ini adalah websitenya adalah Apache. Mungkin untuk selanjutnya akan diserahkan pada Dit. Oke, itu mungkin dari state diagram dan deployment diagram ya. Oke, karena masih banyak waktu, mungkin bisa didiskusikan sebentar lagi mengenai mungkin ini hanya sedikit diskusi saja untuk kedepannya ataupun masukan saja sih. Mungkin kalau dari sudut pandang saya sendiri, untuk yang di LAN ini mungkin bagaikan seperti ini ya, berarti ini kayak lokal network yang mungkin tidak pakai internet ya? Kalau dari sudut pandang Ridwan gimana? Kalau dari sudut pandang aku kayak gitu. Ini hanya diskusi biasa, bukan ini, bukan dari tugasnya. Jadi menurut saya ini seperti kita menghubungkan dari satu monitor ke monitor lain dan menggunakan LAN. Kayak sistem LAN itu kan yang jaringannya itu yang dari komputer di daerah itu kan. Yeah. Di sini kan monitor. Nah, scan QR dan di monitor yang kedua juga sama. Di monitor tersebut ada scan QR-nya yang tampil di monitor tersebut. Itu menurut saya. Oke. Ricky punya pendapat lain. Aku sih mungkin ini kayak koneksi pakai kabel LAN saja sih kayaknya. Terus ya kan ada scan QR-nya itu, berarti diibaratkan kayak bisa membuka kamera gitu sih untuk nge-scan dari apa? Dari klien sama dari satu lagi itu dari adminnya nih ya, kayak dari dari kasir berarti diibaratkan bisa dari kasir juga gitu. Lalu mungkin bisa dilihat yang tadi yang paling terakhir itu diagramnya itu. Nah, kalau ini tuh oh iya, berarti ini sama kayak buat local network private gitu berarti ya, kayak jadi nggak butuh internet atau butuh internet ya? Kalau dari sudut pandang Ridwan, kalau aku mungkin kemungkinan mungkin nggak butuh ya. Cuma jaringan LAN kabel doang gitu, local area network. Ini kan proses di sini kan adalah proses input data. Jadi deployment-nya kayak ya open sih sebenarnya. Kita pakai Apache. Jadi sebagai koneksinya gitu. Jadi kita tinggal inputin misalnya localhost nama aplikasinya misalnya. Nah di situ langsung masuk lagi ke input data. Di input data koneksi Apache itu dijalanin, nanti kita tinggal input maka langsung masuk ke database. Ini ditampilkan di database-nya langsung muncul. Oke, ngerti. Berarti kalau dari wawasan aja, misalkan kalau dari wawasan pembuatan software ini, kalau dari menurut Ridwan pakai bahasa pemrograman apa? Mungkin kalau aku sendiri kayak nangkepnya ini pakainya PHP ya untuk back end. Ini kalau front end tuh bisa macam-macam sih, apalagi kan sekarang Flutter udah bisa sampai software desktop. Mungkin kalau misalkan dari Ridwan itu dari wawasannya pakai bahasa pemrogramannya apa tuh? Mungkin dari front end atau back end gitu. Sudah jelas menggunakan Java. Karena di sana sudah terdapat UI gitu. Jadi tinggal kita masukin aja gitu. Tinggal di misalnya masukin button tambah
Nah, di button tambah itu tinggal kita kasih aksinya gitu. Kasih tambah menggunakan bahasa pemrograman Java, diklik langsung ya. Tapi sama sih, kita juga menggunakan Apache, jadi sebagai web servernya misalnya pakai Exam buat ngekoneksiin ke database. Sini juga menggunakan database kan, buat input misalnya menambah makanan, menambah minuman. Lalu di sini juga bisa bisa misalnya sebagai loginnya kita sebagai admin, maka kita bisa mengatur atau mengelola si aplikasinya gitu. Kayak buat menghapus misalnya datanya udah kebanyakan, kalau penuh, dia yang menghapus si adminnya yang mengelola. Oke. Java berarti. Oke. Java juga Javanya menggunakan CRUD. Oh, CRUD ya. Ya. Oke, CRUD. Jadi mau mencoba menggunakan bahasa C atau C++. Mungkin kalau dari saya sendiri mungkin karena ini sih kalau dari front end ya. Mungkin kalau dari front end ya. Mungkin kalau misalkan Java kan maksudnya kayak udah include front end-nya gitu. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri sih kayak lebih suka Flutter. Kenapa fleksibel, satu coding bisa apa? Ekspornya itu kan sekarang sudah bisa ke website, desktop, apa sih namanya lagi? Oh ya, Android, iOS, mungkin nextnya Smart TV. Mungkin karena suka front end di situ. Kalau back end familiarnya itu PHP sebenarnya. Bahkan bisa sebenarnya pakai Python. Cuma mungkin kalau CRUD seperti ini cocok sama scan gini ya lebih cocok pakai PHP gitu. Itu kalau Java ya boleh. Kalau Java juga diperuntukkan untuk di dunia IT nanti bisa juga tuh. Oke, waktunya paling sebentar lagi untuk diskusinya. Berapa menit? Mungkin ini sekitar 2 menit, kurang lebih 2 menit lagi. Mungkin bisa masuk ke ini, penjelasan tabel ini yang progres pengerjaan masing-masing. Oh ya, boleh. Oke, kalau tabel progres itu mungkin walaupun ini ya paling saya jelasin aja nih. Ya, untuk pengerjaannya itu berdua karena presentasi juga berdua, yang ngerjain juga kebetulan berdua. Jadi berarti dari nilai 100% itu ya 50-50% saya dengan Ridwan gitu. Kalau dihitung misalkan secara adil itu 5, kalau 5 itu kalau secara adil semua kerja, semua yang presentasi itu berarti kan 20 ya. Betul kan? 20%. Nah, itu karena yang mengerjakannya berdua, untuk kontribusinya, tabel kontribusinya ke tabel pekerjaannya itu ya berarti ya satu orang 50% karena kebetulan yang mengerjakan laporan tersebut, state diagram dan development diagram itu berdua, saya dengan Ridwan, dan ternyata kebetulan juga untuk presentasi juga berdua, seperti itu. Jadi 50% seperti itu. Kayak gitu ya kalau untuk tabel kontribusi atau tabel pekerjaan. Dan sebenarnya dari absensi presentasi pun cuma berdua gitu. Jadi absensi presentasi juga berdua, dari 5 orang berdua, saya sendiri Rifki dan satu lagi Ridwan Fauzi. Lalu untuk pengerjaan juga kebetulan juga berdua juga yang mengerjakan state diagram dan development diagram beserta deskripsi
dan pengertian-pengertian dan sebagai berikut. Itu. Oke. Mungkin yang lain ngasih kabar itu kemana? Ya, kalau yang lain masih itu beberapa emang ya ada yang tidak memberikan kabar dan ada yang memberikan kabar tapi setengah, kayak seperti setengah kabar gitu. Jadi dihubungin kembali atau di chat ya, di chat atau di WA kembali, nyata ya tidak membalas. Tapi untuk beberapa orang ada yang sudah membaca, tapi ada juga yang setengah ngasih kabar tapi tidak diberikan kabar tersebut di grup gitu, supaya lebih publik informasinya gitu. Kalau publik informasi maksudnya lebih jelas. Kalau publik informasi seperti itu sebenarnya. Oke, ini sudah pas waktu presentasinya. Boleh ditutup nih ya, Kedon? Tutup aja, berarti ya. Boleh, silakan ditutup. Oke, ini dari kelompok 9. Dalam presentasi modul 7 ini, state diagram dan deployment diagram, kami izin pamit. Mohon maaf bila masih ada kesalahan ataupun perbaikan di modul 7 ini. Oke, dari kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.